summary-nya nih ya, summary-nya. Perdalam lagi nih. Jadi ada 4 ya tadi, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Semakin ke bawah semakin kompleks ya. Kompleksitas ke bawah. Ya, ini ringkasannya. Jadi urutan tidak ada ya, nominal tadi laki-laki perempuan nggak ada urutan ya, 1-2-nya gitu. Setuju ya? Paham di sini ya? Kalau ordinal dia ada ya? Ya nggak? Tingkat kepuasan tadi kan 1, 2, 3. urutan. Ada urutan ya? Betul. Nah, interval juga ada. Ya, 1 derajat, 2 derajat itu 3 sampai ke atas itu kan menunjukkan suhu semakin panas misalnya gitu. Kalau suhu ya konteksnya. Atau IQ pun sama ya. Semakin tinggi nilai angkanya ya semakin cerdas kan gitu ya. Begitupun kalau semakin turun semakin kurang cerdas gitu. Ya, tetapi dia tidak bisa dikalikan ya atau dibagikan, dan juga tidak memiliki titik nol absolut. Jadi kalau misalnya 0 ini ya tidak ada titik nol absolut. Ordinal tadi tidak ada ya, tidak ada nol absolut. Kalau jarak ya, jarak itu maksudnya ya tadi ya, misalnya laki-laki 1, perempuan 2. Itu 1 itu bukan jarak ya. Ya, selisih 2 dan 1 ini nggak ada jarak, bukan, ini cuma murni label saja ya. Ordinal pun sama, ranking 1, 2, 3 ya. Kemudian namanya ini pun bukan merupakan jarak ya. Setuju nggak? Ini bukan berarti jarak ya, 1 itu 1 di sini 1 di sini bukan jarak. Nah, kemudian interval. Nah, kalau interval baru ya, dia menunjukkan paham nggak? Maksudnya tidak sama tuh gini. 1 ke 2 ini kan jaraknya 1 gitu loh, jaraknya 1 ya. Kemudian 2 ke 3 ini jaraknya 1 juga. Nah, jarak 1 yang ini dengan 1 yang ini sama nggak menurut teman-teman? Maknanya. Beda dong. Nih contohnya ya, yang lebih mudah lagi dipahami. S1 dan SMA. Misalnya tadi 4 ya, S1 ya, ini SMA, kemudian SMP, dan SD. Oke? Ini masing-masing jaraknya 1 kan? Ini kan 1, 2, 3, 4. Betul nggak? Betul kan? Nah, saya nanya ke teman-teman. SMA ke S1 jaraknya 1 kan? Kalau dari sisi angka 4 dan 3 ini kan jaraknya 1 ya? Tapi pengertian 1 di sini, jaraknya yang 1 ini sama nggak antara SD sama SMP dengan ini 1 kan ya, tadi saya sudah buat nih. Ya kan, SD ke SMP 1 nih. Ya. Sama nggak ini pengertian selisih atau jaraknya ini antara yang SD ke SMP dan SMA ke S1? Apa sih Pak maksudnya jarak itu? Ya tingkatannya. Ya, mungkin kesulitannya, ya, kompleksitasnya. Sama nggak? Meskipun sama-sama diwakili dengan angka 1, tapi ini makna 1 di sini sama nggak? Beda, Pak. Beda kan? Ya, beda dong. Ya sama kan dengan ini pun. Iyalah, ranking 1 dan ranking 2 itu jaraknya 1. Ranking 3 dan 2 pun jaraknya 1. Ranking 40 dan 39 di kelas misalnya zaman SD dulu. Sekarang udah jarang sih ya kelas seperti ini, atau malah nggak ada ranking. Ini pun 1 jaraknya. Gitu. Ya. Ya sebagai contoh misalnya. Ya, atau ini mungkin masih agak susah dipahami oleh teman-teman ya. Yang mudah dipahami misalnya ya, juara lari lah, lari sprint misalnya gitu ya. Juara 1 itu dia mencapai jarak mencapai finish ya dalam waktu sprint misalnya 100 meter ya. 100 meter biasa dicapai berapa ini? Ada nggak yang 20 detik gitu, ada nggak? 100 meter ada nggak? Ada ya? Misal 20 detik lah, second gitu ya. Ya juara 1-nya nih 20 detik. Juara 2-nya misalnya taruhlah 20, ya bisa jaraknya second nggak apa-apa, atau ya 23 lah secondnya. Kadang-kadang sih sangat kompetitif ya, mungkin 20 second juga milisecondnya yang beda ya nggak belakangnya kan. Nah tapi dengan juara 3-nya jaraknya agak jauh nih, misalnya 29 misal gitu ya. Ini saking jagonya yang 1 sama 2 ini. Ini kalau kita lihat dari sisi perolehan waktunya, selisihnya yang 1 sama 2 ini 3 detik, ya nggak? Betul. Yang 3 dan 2 berapa detik? 6 ya? Betul kan? Nah, tetapi dari sisi urutan, ini kan masing-masing urutannya 1 kan? Ya nggak? Juara 1 dengan juara 2 ini kan bedanya 1 kan? 2 dan ketiga pun bedanya selisihnya 1 kan? Secara nomor urutnya nih.
Ya nggak? Tetapi lihat nih, secara waktu, juara 1, dia 3 detik lebih cepat dari juara 2. Juara 2, 6 detik lebih cepat dari juara 3, betul nggak? Betul. Nah, jadi yang antara 1 dan 2 itu, pengertian satunya di sini, selisih yang satu ini adalah sama dengan 3 detik. Ya. Kalau yang ini, satunya yang antara 2 dan 3 itu samanya dengan 6 detik. Jadi satu yang di atas itu maknanya 6 detik. Satu yang di bawah maknanya 3 detik. Makanya intervalnya tidak sama. Paham nggak? Betul. Ya nggak? Begitupun dengan SMA nih. Ya. Misal lagi SD ke SMP ya. Apa ya di sini kira-kira? Kalau ini kan kecepatan. Jangka waktunya. Jangka waktu ini kan 6 tahun ke SMP 3 tahun, misalnya SMP-nya 3 tahun kan, SD-nya 6 tahun. Nah, anggap ini 3 tahun lah. Satu di sini 3 tahun. Ini berapa tahun? 4 tahun kan ya satu ya? Misalnya gitu kan udah beda tuh. Sama-sama selisih satu tingkatan, tetapi kan waktunya beda nih. Yang ini harus 4 tahun, ya, yang ini 3 tahun saja misalnya gitu ya. Jadi dia intervalnya tidak sama. Urutan boleh sama, tetapi nilai isi data itu, intervalnya itu tidak sama gitu ya. Paham ya? Perlu contoh lagi nggak? Nggak paham ya? Oke. Nah, kalau yang interval yang di bawah, makanya disebut interval, karena intervalnya itu sama. Ya, tadi contohnya apa tadi? Suhu ya? Suhu. Jadi, kalau suhu 20 derajat, tadi kan sama 21. Ini 19 derajat. Nah, ini satu masing-masingnya itu kan sama. Ya. Ya kan? Pengertian satunya sama kan? Ya nggak? Ini nambah ke atas tuh nambah panas kan? Ini juga nambah panas sebesar 1 derajat gitu. Ya. Nah, bedanya di mana sama yang di bawahnya? Dia tidak ada 0 absolut. Jadi 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu gitu ya. 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. Tidak ada nilai suhu ya. Nah, kalau yang rasio ini, jadi udah ya, ini udah. Yang rasio ini adalah semuanya ada nih ya, yang dimiliki oleh skala yang sebelumnya. Nah, dia jaraknya pun sama. Jadi kalau di sini ada gaji 1 juta ya, gaji, misalnya gaji ya. 1 juta, 2 juta ke atas sama 0. Ya. Ini sama kan nilainya ya, teman-teman ya? Sama nggak nilainya? Sama ya? Dan ada nilai absolut. 0 rupiah, 0 juta berarti kan tidak ada pendapatan. Gitu ya. Nah, kalau yang rasio itu dia semua operasi matematika bisa dilakukan. Nah, ini operasi matematika nih, operasi matematikanya ini nih contoh. Hitung frekuensi untuk yang nominal masih bisa. Modus masih bisa ya. Jumlah data yang paling banyak muncul misalnya jenis kelamin di kelas gitu ya, dari 15 mahasiswa itu bisa laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu ya. Kemarin pakai toli gitu kan. Nah, kan dihitung berapa gitu kan ya. Misalnya ya, ini kan 55 itu 2 3 1 misalnya gitu ya. Berarti yang ini 13, kok 13, 8 ya. Yang ini kurang 1 lagi ya. 7 kan, jadi 15 nih. Ya kan? Modusnya berarti yang laki-laki kan? Ya enggak? Yang paling banyak. Belum tentu ya, belum tentu. Kalau dari sisi ini laki-laki, tapi kalau dari tinggi badan misalnya skor nilai ujian angka nanti kan. Nah, itu hitung frekuensi kayak gini nih, hitung frekuensi. Nah, tetapi dia nggak bisa dicari misalnya mediannya. Mediannya apa nih? Ya kan nggak bisa. Ya. Bentar. Waktunya habis ya? Ada yang pesan atau gimana? Ada notifikasi. Oke. Ya, di sini rata-rata nggak bisa dicari di nominal ya. Di bagian yang nominal. Ya. Ini rata-rata nggak bisa dicari. Rata-ratanya apa nih? Laki-laki atau perempuan? Nggak bisa ya. Makanya ketika Anda bilang, di kelas saya rata-rata laki-laki. Nah, itu semua udah salah ya. Karena nggak bisa dihitung nih. 8 tambah 7 dibagi 15 nggak bisa. Ya. Kemudian
Mediannya pun nggak bisa ya di situ dihitung. Kalau modus bisa. Ya, kalau rata-rata baru mulai dari interval. Ya nggak, suhu rata-rata berapa kan gitu ya. Kemudian apalagi? IQ rata-rata tadi kan udah ya. 85 kabarnya saya nggak tahu ya. Nah, kemudian mediannya ada, modusnya ada, penjumlahan pengurangan bisa ya. Ini contohnya tambah 1 derajat, kurangi 1 derajat. Nah, kalau yang rasio dia lengkap, kali bagi bisa ya. Si A tadi 2 kali gajinya lebih besar dari si B misalnya gitu ya. Setengah atau lebih sedikit setengahnya. Ya kan misalnya. Semua ada tuh modus, median, rata-rata dia punya semua tuh yang rasio ya. Nah, ini jenis statistiknya nih, kan beda-beda tuh. Ada chi-square, ada Mann-Whitney, ada Kruskal-Wallis, ya ada. Ini masing-masing nanti dipelajari teman-teman di statistik inferensial ya, kebanyakan. Ini di tes ANOVA ya jenis apa namanya uji statistik atau metode analisis statistik inferensial ya atau induktif yang paling banyak digunakan nih ya nanti ya gitu. Nah kemudian tadi kan selain terkait dengan uji statistiknya ya kita paham skala pengukuran dari suatu data itu kita paham untuk apa supaya tahu uji statistik yang dicocok atau analisis statistik yang cocok sama interpretasi hasilnya ya gitu. Makanya tadi saya bilang rata-rata di kelas laki-laki itu nggak bisa karena tidak bisa interpretasinya adalah bersumber dari rata-rata ya. Ya kan tidak ada di sini rata-rata. Maka nggak bisa diinterpretasikan ya. Gitu. Nah, peringkat atau urutan itu untuk yang ordinal ya. Ini pun tidak bisa rata-rata. Ini mungkin median ataupun modus ya. Nah, misalnya taruhlah apa ya kalau di sini mungkin modus ya kayak ketika teman-teman bilang modus apa sih yang terpikir misalnya kata-kata seperti mayoritas betul nggak teman-teman mayoritas penduduk Indonesia lulusan apa SD ya masih sekitar 50 saya lupa terakhir saya kalau salah 57% apa 60% ya 60 lah kurang lebih ya 60% jadi mayoritas penduduk Indonesia itu lulusan SD 60% misalnya gitu ya. Lulusan S1 itu ya sekitar 10-an atau sampai 15% lah. Gitu, S1 nih, sarjana. Jadi berat kita kalau ingin jadi negara maju dengan struktur seperti ini ya. Karena peringkat atau urutan tingkat pendidikan aja di Indonesia masih seperti ini ya. Negara maju itu sarjana sudah mungkin di atas 50% ya kalau negara maju ya. Singapura aja seingat saya 90% malah ya. Singapura coba ya, nanti dicek lagi. Bisa sama sempat pelajari. Gitu. Kalau negara-negara kayak negara Skandinavia mungkin udah lebih dari ini lagi kayaknya ya. Oke, nah kemudian ketika di sini baru suhu rata-rata kan bisa rata-rata suhu ya di Bandung berapa derajat Celcius misalnya gitu ya. Atau rata-rata IQ tadi di Indonesia berapa gitu ya. Rasio begitu pun dengan rasio misalnya kalau rasio udah bisa pakai rata-rata, makanya nanti kebanyakan kemudian tes itu menggunakan statistik ya kalau dalam sampel kan ada namanya statistik tuh. Statistik yang banyak digunakan itu nomor 1 biasanya mu-nya, X bar ya. Rata-rata namanya, rata-rata sampel. Kemudian apa? Standar deviasi ini. Kemudian varians. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya. Statistik dari sampel itu. Dengan t-test, dengan ANOVA. ANOVA kan analysis of variance. Variance yang dipakai. Regresi linier ya. Kalau regresi linier apa namanya sudah hubungannya dengan korelasi variabel ya ada yang dependen ada yang independen ada yang dependen gitu ya tapi statistiknya yang dipakai ini nih ya, rata-rata sampel standar deviasi varians gitu. Nanti perbandingan antar sampel ya antar variabel gitu proporsinya prediksinya misalnya nilai Y diprediksi oleh nilai X gitu. Jadi prediktornya adalah X. Ya, misalnya gini lah, X-nya sederhana. Ya, Y diprediksi oleh X. Ini fungsi prediksinya gitu, F. Gitu ya, proporsi misalnya p-value gitu ya. Ya kan perbandingan, misalnya perbandingan mu-nya, mu1 atau ya, mu1, mu2 gitu ya. Ini mu1 didapat dari X bar, X1 bar, ini X bar. Gitu ya. Jadi prediktornya adalah si sampel. Sampel memprediksi populasinya gitu.
perbandingan nanti itu. Apakah misalnya sampel itu berbeda apa enggak ya. Gitu. Saya tinggi badan antara kelas statistik dengan tinggi badan kelas apa? Data analytics ya yang saya ajar misalnya ya. Apakah terdapat perbedaan apa tidak? Nah, itu perbandingan. Interpretasi nanti ke perbandingan. Berat badan, usia pun begitu. Terus saya bisa memprediksi ya. Memprediksi misalnya antara apa namanya? Kalau tinggi badan dengan skor nilai ujian kayaknya nggak ada hubungan ya. Kalau prediksi misalnya antara pendapatan ya. Pendapatan, kalau kelas karyawan nih, kelas karyawan contohnya ya. Pendapatan kayak Anda kan kelas karyawan nih. Pendapatan Anda gitu ya, pendapatan mahasiswa dalam dari pekerjaannya dengan IPK misalnya gitu. Bisa nggak saya bikin model seperti ini, prediksi ini, korelasi? Bisa nggak? Bisa aja ya. Ya kalau didukung oleh data kan. Saya kumpulkan aja datanya semua mahasiswa karyawan ini ya. Ya kan? Pendapatannya berapa, saya wawancara atau saya sebarkan kuesioner kan. Kemudian nilai IPK-nya saya kumpulkan. Ya udah saya lakukan analisisnya nggak? Ya kan? Bisa aja kan nanti bisa saya temukan di situ insight-nya ya, informasinya apakah ada hubungan apa tidak gitu ya. Kalau ada hubungan signifikan misalnya hubungannya ya, saya pakai modelnya untuk model prediksi kan. Ya. Saya prediksi nanti gitu. Misalnya si A gitu ya. A mulu ya. Si C gitu kan. Pendapatannya dia berkisar antara ya sekian sampai sekian gitu ya, antara misalnya 5 sampai 10 misalnya juta. Nah kan ini bisa saya nanti prediksi nanti. Ya enggak? Berapa kemungkinan IPK-nya misalnya gitu berdasarkan tadi model prediksi yang sudah saya buat ya. Tinggal dimasukkan kan. Ya, bisa aja sama dengan A tambah BX misalnya gitu kan. Sudah kalau variabel yang saya masukkan adalah gajinya nih adalah X. Saya udah dapat nilai parameter konstanta A-nya udah dapat. Koefisiennya udah dapat, ya enggak? Dari si model tadi. Ya udah tinggal masukkan X si C ini kan, ya enggak? Kalau dia dapatnya misalnya 8 juta, misal, ya udah saya masukkan 8 juta itu ke X-nya. Dia kan angkanya sudah ada A sama B-nya. Ketemu kan X-nya, Y-nya betul nggak? Kan begitu. Ini contoh ya nanti di statistik ya, teman-teman. Sebenarnya nanti kan di uji statistik ini kan yang akan diperdalam. Bagaimana si data tadi, ya, data yang Anda kumpulkan itu Anda organisir, Anda bersihkan ya. Itu nanti Anda analisis. Nah, analisisnya di sini. Sini analisisnya ya. Bagian sini nanti. Ya. Tapi analisis itu tidak akan berguna kalau Anda tidak bisa menginterpretasikan. Jadi harus bisa diinterpretasikan hasilnya ya.